Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi bareng gua Orlando di Orlando TV. Dan seperti biasa, kali ini kita akan bicara bola. Ya, sorry ya udah lama gua nggak bikin update video-video terbaru gua karena memang kesibukan pekerjaan bikin gua nggak ada waktu untuk update video-video terbaru. Dan sebetulnya pun sekarang gue masih sibuk, tapi gue sempetin untuk bikin video terbaru tentang bola. Nah, seperti kalian tahu, sepak bola Piala Eropa itu udah kelar dan juaranya adalah Italia yang mengalahkan Inggris di partai final dengan adu penalti. Dan sekarang kita masuk lagi ke season baru dari kompetisi sepak bola Eropa. Kita tahu saat ini tuh masuk dalam musim transfer, dan mungkin dalam 1 atau 2 bulan lagi liga-liga besar Eropa akan dimulai. Juga kompetisi baik itu European Champions League, juga Europa League itu juga akan dimulai juga. Dan sekarang ini lagi rame dengan bursa transfer musim panas. Banyak klub memanfaatkan momen ini untuk menambah kedalaman skuadnya atau memperbaiki beberapa posisi yang mereka anggap kurang bagus. Seperti kita tahu, ada begitu banyak transfer yang bergulir akhir-akhir ini, walaupun nggak seramai musim-musim sebelumnya, nggak seperti musim lalu atau musim sebelumnya lagi, karena mungkin faktor pandemi ya, udah pasti. Faktor pandemi itu mempengaruhi banget kekuatan klub untuk dapetin pemain baru, karena secara finansial mereka tuh bener-bener terganggu sekali gitu, keuangan klub, karena pandemi ini. Artinya nggak ada pemasukan dari tiket penonton, juga mungkin beberapa pendapatan berkurang, seperti mungkin sponsor juga mungkin ya sedikit berkurang nilainya, juga mungkin TV rights atau hak siarnya juga sedikit berkurang nilainya, belum lagi uang hadiah dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang akhirnya mengganggu finansial klub. Dan kita tahu klub-klub yang biasanya jor-joran kayak Real Madrid, mereka dapetin pemain gratisan untuk bursa transfer kali ini. Mereka dapetin David Alaba. Kemudian juga Barcelona, kita tahu mereka dapetin beberapa pemain gratisan juga, mulai dari Eric Garcia, terus mereka dapet Kun Aguero, dan juga Memphis Depay, semuanya gratisan. Beberapa klub juga terpaksa mengurangi atau melepas pemain-pemain pentingnya karena mungkin nggak sanggup mengikuti permintaan kenaikan gaji dari si pemain, seperti AC Milan yang harus kehilangan Donnarumma secara gratis, dan juga Hakan Çalhanoğlu secara gratis karena mereka minta kenaikan gaji yang nggak bisa dipenuhi oleh AC Milan. Dan kemudian juga kita tahu ada beberapa klub yang nggak terganggu, atau lebih tepatnya 1-2 klub yang nggak terganggu dengan kondisi finansial, karena ya itu tadi, seperti gue pernah singgung di video-video gue sebelumnya, klub-klub ini tuh pada dasarnya nggak mengandalkan uang hadiah atau pendapatan kayak TV rights atau pendapatan dari sponsor. Mereka lebih mengandalkan kekuatan uang dari ownernya. Seperti contohnya siapa? PSG. Kita tahu PSG mereka murni didanai oleh pemerintah Qatar. Dan walaupun situasinya pandemi seperti sekarang, kita bisa lihat mereka bisa beli pemain tuh tetap jor-joran. Mereka beli Hakimi dengan harga sekitar berapa ya, 80 juta euro. Mereka bisa dapetin Ramos walaupun free, tapi permintaan gajinya tuh sangat tinggi. Terus kita tahu mereka juga dapetin Donnarumma,
mereka menyanggupi permintaan gajinya plus fee untuk agentnya. Mereka dapetin Wijnaldum karena mereka bisa menawar lebih gede dari apa yang Barcelona tawarkan ke Wijnaldum. Karena sebelumnya kan isunya adalah Wijnaldum udah oke sama Barcelona, tapi mungkin PSG datang dengan tawaran yang lebih besar dan akhirnya disanggupin oleh PSG. Dan Wijnaldum mungkin istilahnya kalau ada yang lebih besar pendapatannya kenapa enggak, kira-kira seperti itu. Jadi seperti kita tahu PSG ini sama sekali nggak terpengaruh dengan kondisi finansial, karena yaitu penghasilan mereka pada dasarnya didanai oleh ownernya mereka melalui uang sponsor. Itu yang selalu gue singgung. Bahkan gue ada ngelihat laporan dari New York Times, artikelnya ini gue tampilin ya artikelnya. Ini investigasinya New York Times tahun 2019 kalau nggak salah. Jadi pada saat Neymar dibeli oleh Barcelona, itu kan transfernya gede banget ya, 200 sekian berapa juta euro, dan pada dasarnya mustahil untuk PSG tuh bisa cover pengeluaran bahkan hanya dari Neymar aja, transfernya Neymar dibandingkan dengan pendapatan mereka musim sebelumnya. Jadi kira-kira udah pasti melanggar FFP atau Financial Fair Play. Tetapi kemudian UEFA melakukan investigasi, dan di artikelnya New York Times itu didapatkan bahwa pada akhirnya UEFA tidak memiliki taring untuk melakukan investigasi lebih lanjut, dan mereka kayak semacam menenggelamkan lah investigasi tersebut. Jadi mereka kayak semacam anggap ya udah clear, nggak ada yang dilanggar oleh PSG. Nah di sini sekali lagi UEFA nggak bertindak secara adil dalam hal penegakan FFP. Ketika satu klub melanggar, mereka diem. Tapi ketika ada klub lain yang coba untuk spending lebih untuk bisa ningkatin timnya, buru-buru mereka langsung ancam dengan FFP. Mereka bilang akan di-ban lah dari kompetisi Eropa musim berikutnya atau selama beberapa musim. Jadi pada dasarnya UEFA udah nggak rasional sih menurut gua. Dan sebetulnya kalau kita mau main fair-fairan ya cabut aja FFP, nggak usah adain FFP lagi gitu. Jadi biar kekuatan uang yang berbicara, seperti sebelum Platini berkuasa di UEFA. Karena toh sebelum itu ada FFP, klub-klub baik-baik aja gitu. Memang akhirnya yang berlaku adalah hukum pasar, siapa yang kuat dia yang bertahan. Tapi dengan situasi sekarang, dengan adanya FFP, tetap aja gitu, ketika ada klub yang langgar, satu klub mereka diem, tapi ketika ada klub lain yang melanggar, mereka langsung ancam dengan berbagai macam sanksi. Nah ini menurut gue sih nggak adil ya, nggak fair ya. Ini gue kasih unjuk sekali lagi nih. Ini artikelnya New York Times. New York Times tuh bukan koran ecek-ecek, bukan media abal-abal. Kalau mereka melakukan investigasi itu berarti itu artinya serius, dan artinya dasar yang mereka gunakan untuk mereka mengeluarkan artikelnya itu tuh juga kuat gitu, ada buktinya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita lihat akan seperti apa. Cuma sekali lagi gue selalu menyuarakan berkali-kali, dicabut aja itu FFP, karena nggak penting juga ketika penegakannya juga nggak adil gitu. Bertahun-tahun mereka melihat PSG melakukan hal itu dan UEFA diem aja. Plus ditambah presiden PSG sekarang adalah ketua dari konsorsium klub-klub Eropa. Jadi kita akan melihat seperti apa. Jadi pada akhirnya gue nggak ngelihat ada perbaikan dalam hal penegakan aturan FFP itu. Jadi udahlah, bullshit lah UEFA dengan FFP-nya, cabut aja, biar aja hukum pasar yang berlaku. Dan menurut gue juga selama klub itu mampu gitu untuk bertahan walaupun pengeluarannya lebih besar, toh itu nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya pun mereka kolaps, ya itu adalah kesalahan mereka sendiri, daripada menegakkan satu aturan yang akhirnya nggak jelas. Di satu sisi mereka bersikap seolah galak, di sisi lain mereka kelemar-kelemar sama aturan itu. Jadi menurut gua cabut aja itu FFP, nggak penting itu FFP.
Nih FA gue bilang sama lu, cabut aja tuh FFP, gak penting itu FFP. Nah kemudian kita lihat beberapa klub di musim transfer ini, bursa transfer ini, mereka mencoba untuk melakukan bermacam-macam formula lah supaya keuangan klub tetap terjaga, tapi juga mereka juga bisa dapetin pemain untuk memperbaiki kualitas squad mereka. Untuk Milanisti, kalian tahu Milan dapetin siapa tuh bek kirinya, gue lupa, Torre, belakangnya Torre, namanya susah banget, Valdo Torre. Terus kemudian beberapa pemain statusnya dipermanenin, kayak Fikayo Tomori akhirnya dibeli. Terus kemudian Milan juga pinjem Brahim Diaz selama 2 musim, tapi dengan klausul dimana Madrid bisa beli balik gitu kalau mereka ngerasa pemain ini penampilannya mengesankan mereka dengan harga tertentu. Tapi Milan masih mencari untuk pengganti Calhanoglu sebagai nomor 10. Ada banyak nama yang diajukan dan berseliweran di media sosial, cuma belum ada yang jadi kenyataan. Jadi sebelum itu mereka handshake sama Maldini, gue nggak percaya segala macem rumor-rumor yang berkembang. Ada Nikola Vlasic lah, ada siapa Isco lah, ada siapa lagi, Josip Ilicic lah, ada Luis Alberto lah, ada siapa lagi, banyak banget namanya yang bertaburan. Terus di sayap kanan katanya mau ngincer si Berardi lah, di sayap kiri mau Insigne lah. Terus kemudian di gelandang bertahan katanya mau ambil balik si Timothy Bakayoko lah, tapi semuanya masih rumor. Yang pasti baru Giroud. Terus kemudian Valdo Torre tadi, gue lupa siapa. Terus kemudian Brahim Diaz dipermanenin, Tomori dipermanenin. Oh iya, satu lagi udah pasti Mike Maignan. Jadi ya buat pendukung Milan masih deg-degan lah, gimana nih skuadnya ini tambah bagus apa enggak. Terus belum tahu berapa pemain juga terancam, maksudnya mereka minta kenaikan gaji. Kayak Kessie, dia minta 6 juta euro semusim, sementara Milan masih bertahan di sekitar 4-5 juta euro per musim. Jadi Milanisti masih deg-degan, takut kehilangan pemain lagi secara cuma-cuma atau gratisan. Terus Milan juga coba untuk cari backup di bek kanan, tapi belum ada nama yang nama yang muncul. Terus terakhir Theo Hernandez coba buat ditawar sama PSG 60 juta euro. Kalau mereka bisa bayar Achraf Hakimi sebesar 80 juta euro, harusnya mereka bayar Hernandez juga 80 juta euro. Dan menurut gua kalau mereka berani tawar 80 juta euro, ya udah let go aja. Karena dengan 80 juta euro kita bisa dapat playmaker bagus, kita dapat pengganti back kiri bagus, kita bisa memperdalam skuad untuk musim depan yang tentunya kompetisinya lebih banyak dan lebih kompetitif. Dan karena kita tahu kalau Milan musim depan itu bakal mengarungi musim yang gak gampang. Ada kompetisi Serie A, kemudian ada Coppa Italia, dan yang gak kalah penting ada Liga Champions. Artinya setiap 3 hari sekali bakal tanding. Artinya kedalaman skuadnya tuh harus benar-benar dalam banget gitu. Kalau misalnya kedalaman skuadnya nggak bagus, maka Milan bakal ancur-ancuran gitu di 2 kompetisi tersebut. Kita tahu musim lalu tuh Atalanta, mereka pada akhirnya di Liga Champions juga nggak bisa melangkah jauh, dan di Liga Italia mereka tuh benar-benar ancur-ancuran banget sebelum akhirnya mereka tersingkir dari Liga Champions. Dan mulai setelah itu mereka tuh ada perbaikan dalam hal hasil. Nah itu kenapa? Karena kedalaman skuadnya tuh nggak terlalu bagus. Jadi untuk bisa main di Liga Champions, juga untuk bisa main di kompetisi lokal, itu harus punya kedalaman skuad yang benar-benar mumpuni. Mendingan kelebihan pemain daripada kurang. Karena kita tahu musim lalu Milan cuma main di Europa League sama Coppa Italia sama Serie A aja. Ketika ada pemain cedera aja, 1-2 pemain cedera langsung kelimpungan.
Nah jadi harus bener-bener nambah kedalaman squad dengan pemain-pemain yang berkualitas, juga jumlahnya juga harus diperbanyak dengan kualitas yang sama gitu ya, supaya Milan bisa kompetitif di minimal di 2 kompetisi itu sekaligus lah. Kira-kira seperti itu. Nah, sekian dulu video gua. Mungkin gua akan bikin video lagi selanjutnya. Kita akan bahas lebih dalam tentang bursa transfer musim ini, karena sekarang juga belum terlalu rame ya, karena juga kompetisi kan baru kelar sekitar 2 bulan yang lalu. Terus kemudian masih ada baru kelar gelaran Piala Eropa juga, dan sekarang lagi ada yang namanya Olimpiade. Jadi masih adem ayem lah bursa transfer. Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan baru bakal mulai rame, dan juga pengaruh dari pandemi sehingga banyak klub menahan untuk mengeluarkan uangnya untuk menambah atau memperbaiki skuadnya. Kira-kira seperti itu. Sekian video gua kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel gua, silahkan subscribe channel gua supaya kalian dapetin info-info terbaru dari channel gua, dan juga supaya gua terus semangat untuk bikin video-video menarik lainnya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk kasih komen di bawah ini. Sekian video gua kali ini. Kita terus bicara bola, karena bicara bola itu menyenangkan. Have a nice day and God bless you.